Pertanyaan berikutnya dari Antolomeus Kaisar. Bagaimana cara menjawab orang yang bertanya, kenapa terjemahan bahasa Indonesia yang kurang pas pada Alkitab? Misalnya, 2 Samuel 8 ayat 18 dibahas di bahasa Inggris itu chief rules. Di bahasa Indonesia imam. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang itu? Baiklah. Cara kita menjelaskan adalah kita menjelaskan dengan baik-baik. Iya. Jadi menjelaskan dengan baik-baik ya. Ini masalah terjemahan. Terjemahan ya. Buka dulu mungkin ayatnya supaya kita baca. Kita 2 Samuel Ya, saya juga buka 8 ayat 18. Ya. Saya bacakan Pak Pendeta. Ya. Tunggu dulu, kalian kan ada pakai air, jadi gampang. Oh iya. 2 Samuel berapa? 8 ayat 18. Oke, saya sudah di situ, silakan. Oke. Ayat 18. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Terima kasih. Di dalam Alkitab, kenapa disebut kitab imamat? Karena itu kitab tentang pekerjaan imam-imam. Dan di sana yang menjadi imam adalah orang-orang Lewi. Harun adalah keturunan Lewi. Musa juga adalah keturunan Lewi. Jadi dari Harun, anak-anak Harun, mereka adalah imam-imam dengan tugas masing-masing. Ada yang bekerja di dalam, di luar, ada giliran-giliran jaga dan lain sebagainya tugas. Ya, itu yang terjadi bahwa imam itu adalah orang Lewi. Ayat yang baru saja dibacakan itu adalah tentang pegawai-pegawai Daud. Daud dikukuhkan menjadi raja, kemenangan-kemenangannya itu disebutkan. Lalu disebutkan juga di sini dia punya kabinet atau dia punya pegawai-pegawai utama. Perlu kita baca dari ayat yang ke-15. Baca ayat yang ke-15 silahkan. Sampai ayat yang ke-18 ya. Ya. Ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Oke, panglima. Ya. Ada panglimanya. Panglima. Yoab. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara Menteri negara. Keuangan. Menteri. Ya. Jadi diangkat kabinetnya ini. Lalu yang berikut. Sadok bin Ahitub dan Abimelek bin Abiatar menjadi imam. Sudah ada di sana imam. Dan ini adalah keturunan Harun. Sadok bin Ahitub, Abimelek bin Abiatar. Mereka adalah orang-orang Lewi. Imam di sana. Lalu kemudian yang berikut. Seraya menjadi panitera negara. Panitera negara. Lalu kemudian yang berikut. Benaya bin Yoyada menjadi panglima untuk Kreti dan orang Pleti. Lalu. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Sekarang ada 2 perkataan imam di sini. Ya, Yang pertama di ayat yang ke 17, Sadok, Abimelek adalah imam. Mereka orang-orang Lewi. Sementara disebutkan dalam ayat 18, anak-anak Daud menjadi imam. Padahal Daud itu bukan keturunan Lewi. Keturunan siapa Daud? Dari mana datangnya itu garis keturunan Yesus? Yehuda. Daud adalah keturunan Yehuda. Jadi keturunan Yehuda itu bukan diangkat menjadi imam. Ya, saya tidak tahu mengapa ditulis di sini imam. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara kita menjawab, kita katakan bahwa saya percaya bahwa tim penerjemah akan melihat kembali. Siapa tahu itu akan dibuat supaya menjadi lebih tepat. Ini terjemahan, masalah terjemahan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bukan tentang terjemahan, tetapi memang ada perbedaan-perbedaan. Mungkin saja kita akan menyinggung hal itu. Tapi kalau ini mengenai terjemahan, maka caranya adalah kita lihat saja bahagian-bahagian awal di sini ada, kita lihat penerbitnya siapa dan lain sebagainya. Lalu kita bisa hubungi dengan baik-baik, kita katakan apakah terjemahan yang tepat untuk ini. Tetapi yang jelas anak-anak Yehuda bukanlah untuk menjadi imam. Yang menjadi imam adalah keturunan Lewi. Ya, keturunan Lewi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir itu ditetapkan anak-anak Lewi. Ya, terima kasih.